إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول حي على إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وصدق حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua semoga nikmat mendekatkan diri kepada Allah, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam senantiasa ada dan bisa menghantarkan kita kepada kematian yang husnul khatimah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang membawa keselamatan, yang membawa cahaya minadh-dhulumati ilal nur, yang memberikan petunjuk, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat pada diri khatib dan para jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya dengan yakin dalam hati tidak ada orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini melainkan orang yang takwa kepada Allah. Yakin dalam hati tidak ada orang yang paling merugi, tidak ada orang yang paling terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya takwa harus kita jaga, harus kita pupuk sebagai bekal untuk menghadap ilahi rabbi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah pada hari ini saya hendak menyampaikan tentang 3 rahasia kematian. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita berjalan kemanapun kita berjalan, kita bekerja dimanapun kita bekerja, kita melangkah dimanapun kita melangkah, hakikatnya kita berjalan menuju kematian. Ada orang yang sibuk dengan kantornya, dia berjalan pagi sampai sore ke kantornya, hakikatnya dia menuju ke kuburnya, menuju kepada kematian. Seorang pedagang dia sibuk dengan perdagangannya, hakikatnya dia pun akan menuju kepada kematian. Siapapun orangnya yang hidup di dunia, pada hakikatnya melangkah demi langkah, setiap ayunan tangan kita, gerak-gerik kita semuanya adalah hanya menunggu kapan waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan segala perilaku dalam kehidupannya. Apapun yang dilakukan akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika perilaku selama di dunia yang singkat dan sebentar mencerminkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya dan alangkah menyesalnya manusia yang hidup sebentar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara lebih banyak keburukannya daripada kebaikan yang dia lakukan. Padahal hidup adalah merupakan suatu yang pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika dia baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Ketika dia buruk, justru keburukan akan mencelakakan dia. Bukan hanya di akhirat, di dunia, bahkan di akhirat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mengingat kematian adalah merupakan suatu syifa, obat, agar kita mengingat bagaimana nanti kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ketika masuk daripada kufur dunia, ketika apa yang dia lihat dia inginkan, ketika dia lakukan akan ada harapan besar dari keduniaannya, ini akan menjadi penyakit sehingga penghalang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian ada sesuatu yang pasti, yang tentunya dipersiapkan bekalnya untuk di hadapan nanti. Sehingga para alim ulama dan selalu menghadap kepada kita, dan bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, aksiru hadhil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat segala pemutus kelezatan kita, bahwa apa yang kita punya akan terputus dengan kematian. Bahwa ketahuilah apa yang kita cintai akan berpisah dengan kematian. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai, ketika kematian datang, semuanya akan terputus. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah seseorang, tapi ingat, kita akan menjadi mayat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarid. Cintailah pekerjaanmu, cintailah keluargamu, istrimu, anakmu, semua yang ingin kau cintai. Tapi ingat, apa yang kau cintai, kamu akan berpisah dengannya, atau mereka akan meninggalkanmu dengan kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bih. Beramallah sesuka, tapi ingat, setiap kebaikan akan diganjar dan setiap keburukan akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia kematian yang pertama adalah al-qadruh, waktunya. Waktunya kematian tidak ada yang tahu, bahkan sekalipun baginda Rasulullah SAW pun tidak tahu. Apalagi kita manusia biasa, kita tidak tahu kapan kita mati, waktu kita mati. Bisa jadi kematian kita datang setelah sholat subuh, bisa jadi kematian datang setelah ba'da zuhur, bisa jadi kematian itu datang ba'da asar dan seterusnya, ba'da maghrib dan ba'da isya. Artinya kematian kita waktunya tidak ada yang menjamin kita tahu kapan kita mati. Lalu yang pertama, karena kematian tidak diberikan waktunya kepada kita menjadi rahasia Allah, maka jangan sekali-kali lupa kepada Allah yang menciptakan kematian. Ingat selalu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita pikirkan kapan kita mati, tetapi pikirkanlah persiapan ketika mati. Salat jangan kau tinggalkan, Al-Quran jangan kau abaikan, masjid jangan kau hanya meninggalkannya, tetapi itu semuanya adalah merupakan persiapan istiqdadan lil maut, yaitu persiapan persuasi dalam kematian. Hari ini manusia memikirkan bagaimana hidup indah, bagaimana makan yang nikmat, tapi kadang melupakan bagaimana kematian yang indah, kematian yang nikmat, yaitu husnul khatimah. Maka yang pertama adalah al-qadruh, waktunya. Maka sediakan waktu kita, jangan sampai lengah dengan perintah Allah. Isi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hadirin sudah berbahagia dirahmati Allah.
rahasia yang kedua, amkanuhu, yang itu adalah tempat di mana kita mati, rahasia Allah. Entah di pasar, di pekerjaan kita, ataupun di masjid, ataupun di mana-mana merupakan rahasia Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tempat kematian kita adalah rahasia Allah. Jangan jauh dari rumah Allah, jangan jauh dari kebaikan-kebaikan kita sebagai hamba Allah, karena tempat itu akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat yang kita duduki, tempat yang kita datangi akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau tempat itu kita pakai untuk ibadah kepada Allah, maka tanah, maka setiap waktu dan tempat akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Ketika tempat itu kita datangi dalam keadaan maksiat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berjana, maka itu tanah, itu tempat akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berbuat maksiat dan keburukan di tempat itu. Maka jadikanlah tempat itu perbanyak untuk kebaikan-kebaikan. Jangan lupakan tempat-tempat kebaikan-kebaikan, karena itu akan menghantarkan kita kepada kematian yang terbaik. Kemudian sedang Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah asbabuhu, caranya. Cara kita mati tidak ada yang tahu. Mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan dan lain sebagainya. Al-maut wahid, kematian itu satu, walaupun sebabnya itu banyak. Bukan karena sakit dia akan meninggal dunia, bukan karena kecelakaan dia akan mati, tetapi kematian sudah pasti. Dia sakit, dia sehat, dia sibuk, dia apapun yang terjadi, kematian itu sudah pasti akan datang. Ingatlah, kematian akan datang kepada siapapun, dan kematian datang kapanpun, dalam kondisi apapun, dan dimanapun kita berada. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datang dengan tiba-tiba. Kita yang suka salat akan mati, yang tidak salat akan mati, yang rajin ibadah akan mati, yang sujana dan melakukan kemaksiatan pun akan mati. Hidup adalah pilihan. Pilihan bagaimana kita memilah dan memilih. Ini baik akan menghantarkan kebaikan, kemudian ini buruk akan mencelakakan kita di dunia, bahkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang pandai adalah orang yang senantiasa mempersiapkan amal sebelum datang yang namanya kematian. Kematian datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Oleh karenanya orang yang memilih kematian adalah mendapatkan manfaat besar. Yang pertama adalah menyegerakan taubat. Orang yang ingat mati akan menyegerakan taubat, khawatir umurnya tidak sampai kemudian dipanggil hadapan Allah. Yang kedua, manfaat mengingat kematian akan menyegerakan kebaikan, tidak menunda kebaikan, karena dia yakin umurmu tidak sampai tertunda kemudian kembali kepada Allah. Yang terakhir adalah muhasabah diri. Kita akan kemana? Kita ini siapa? Akan kembali kepada siapa? Kita hamba Allah, kita menjadi hamba Allah, pengabdian kepada Allah, dan sudah pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk. Hancurnya hubungan kita kepada Allah akan hancur kehidupan kita di dunia, bahkan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perihal ini menjadi renungan buat kita semuanya, agar kita tidak menunda kebaikan, menyegerakan kebaikan, dan segera meninggalkan kemaksiatan, akan menghantarkan kepada kita semuanya menjadi kematian yang husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsan,
وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وشهدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا جاء الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تعالى من صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu, mendiluskan dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن
يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جميع العاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام عليك وعلى السلام علينا ربنا من السلام وأدخلنا الجنة دارسنا تبارك ربنا وأنت عليك ذا الجلال والإكرام. الفضل درجة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.